dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat para asisten sekretariat daerah, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah, kepala bahagian sekretariat daerah, camat, serta lurah yang sempat hadir. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak segenap undangan untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan dengan agenda tunggal, yaitu penyerahan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Rapat Dewan yang terhormat, terkait penyerahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas adalah berdasarkan amanah rapat Badan Musyawarah DPRD pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 13 WITA, di mana telah disepakati bahwa rapat paripurna penyerahan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 jam 10. Rapat Dewan yang terhormat, hadiri undangan yang saya muliakan. Selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 16 orang dari 25 anggota DPRD, sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib. Jumlah tersebut memenuhi quorum, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk. 3. Penjelasan Bupati Kepulauan Selayar terhadap Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. D. 4. Penyerahan Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD. Kepala Sekretaris DPRD
dipersilahkan dengan hormat. Bupati Kepulauan Selayar, Benteng, 28 Juni 2021. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di tempat, nomor 019-662-6-2021 Banda, perihal permintaan waktu dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah Bapeda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Maka dengan ini disampaikan kiranya dapat menyediakan waktu untuk penyerahan tersebut. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Fasdi Ali, cap ditandatangani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penjelasan Bupati Kepulauan Selayar terhadap Bapeda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026. Kepada Wakil Bupati dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama, para staf ahli Bupati Kepulauan Selayar, para asisten sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, para kepala instansi vertikal BUMN dan BUMD, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, pimpinan organisasi sosial politik, organisasi sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh organisasi wanita dan pemuda, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah, kita memuji kebesaran Allah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Dengan izinnya juga kita bisa menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah Bapeda rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD periode 2021-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dari salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada idola kita, pemimpin dunia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan ridhanya tetap tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya, serta kepada segenap umat pengikutnya yang istiqamah, komitmen, konsisten dan konsekuen. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan pasangan Muhammad Fasdi Ali dan Saiful Arif sebagai pemenang Pilkada Kepulauan Selayar tahun 2020.
oleh rapat pleno yang digelar pada tanggal 25 Januari 2021 yang lalu. Selanjutnya dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.73/378 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Selatan digelar pada tanggal 26 Februari 2021. Konsekuensi logis dan telah diamanatkan pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah pada pasal 12 ayat 3. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RT/RW Kabupaten Kepulauan Selayar serta mengacu kepada RPJM nasional pemerintah dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait tata cara penyusunan RPJMD, ada 6 tahapan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, persiapan penyusunan RPJMD. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, penyusunan rancangan RPJMD. Yang keempat, pelaksanaan musrembang RPJMD. Yang kelima, perumusan rancangan akhir RPJMD. Dan yang keenam, penetapan rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, saat ini telah memasuki pada tahapan ke-6 sebagai tahapan terakhir penetapan RPJMD dan siang ini dilakukan penyerahan dokumen rancangan akhir dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini. Rancangan peraturan daerah ini akan menjadi bahan pembahasan dan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kepulauan Selayar. Hal mana sesuai penjadwalan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tersebut, maka pembahasan sampai dengan penandatanganan nota kesepakatan sesuai dengan penjadwalan, yakni dari tanggal 1 sampai dengan 19 Juli 2021 untuk kemudian dilakukan evaluasi ke Gubernur. Rapat paripurna Dewan dan undangan yang kami muliakan. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan. RPJMD wajib disusun berkenaan dengan kepentingan kita semua untuk mendapatkan pedoman dan arahan yang jelas dalam menjalankan roda pembangunan di tingkat daerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan pada tingkat provinsi maupun nasional. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa pada periode kepemimpinan ini ada 2 program besar yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi misi kami, yakni program strategi dan program prioritas. Program strategis dimaksud terdiri dari 3 pilar pembangunan dan 1 program unggulan sebagai penopang dari visi Bandar Maritim. Program strategis dan program unggulan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pusat distribusi logistik. Yang kedua, pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata. Dan yang ketiga, pembangunan kawasan industri perikanan terpadu KIPT. Serta yang keempat, gerakan membangun desa mandiri yang dipopulerkan dengan istilah gerbang sari. Sementara program prioritas dimaksud terdiri atas
satu, penerapan standar pelayanan minimal SPM. Yang kedua, pelaksanaan bantuan gratis atau hibah. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia SDM. Dan yang keempat, pembentukan sistem informasi terintegrasi. Untuk mengimplementasikan kedua program besar tersebut di atas, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan sinergitas, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta kolaborasi yang baik dari stakeholders yang ada. Rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, undangan dan hadirin yang kami hormati. Demikianlah penjelasan singkat atas penyerahan Bapeda RPJMD yang telah saya paparkan di hadapan sidang DPRD yang terhormat ini. Semoga dengan semangat kebersamaan, pemerintah daerah, semua jadwal dan tahapan dapat dilaksanakan secara baik menuju pada akhirnya dokumen perencanaan 5 tahun RPJMD 2021-2026 yang berkualitas dan implementatif sesuai dengan visi, misi, dan program bupati yang mana setelah menetapkan RPJMD melalui peraturan daerah. Visi misi tersebut akan menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, perkenankanlah kami sekali lagi pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan terima kasih yang terhingga, apresiasi yang setulus-tulusnya, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan kerjasama yang diberikan selama ini. Dan sekaligus saya menaruh harapan pengamat dan harapan yang cermat agar evaluasi yang konstruktif demi penyempurnaan RPJMD ini. Akhir kata, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, dengan semangat kebersamaan, mari kita gelorakan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya penyerahan Bapeda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026 dari Bupati Kepala DPRD Kepulauan Selayar untuk selanjutnya dibahas bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Wakil karena Wakil Ketua DPRD tidak hadir, satu meninggalkan kita. Jadi untuk acara ini hadirin semua saya mohon berdiri dan saya di sini saja dengan Pak Wakil. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan RPJMD ini kami serahkan untuk informasi, dibahas dan disepakati sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rancangan RPJMD saya terima untuk dibahas bersama di lembaga DPRD ini, selanjutnya disahkan untuk menjadi perda. Hadirin dimohon duduk kembali. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang saya muliakan. Sebelum saya menutup rapat paripurna Dewan hari ini,
saya kembali mengajak kita semua untuk bersama-sama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingan dan petunjuknya kita dapat menyelesaikan agenda rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Wakil Bupati dan segenap undangan atas kehadiran dan ketekunannya mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.